Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan channel Per Pemindo. Saya Heri Jarwan, Ketua Umum Per Pemindo. Hari ini kita akan mengupas dengan maraknya pekerja warga negara Indonesia yang bekerja secara ilegal. Sampai hari ini belum bisa kita cegah semaksimal mungkin agar bisa menghentikan warga negara Indonesia yang bekerja secara ilegal ke luar negeri. Nah, tentu ini menjadi tantangan kita bersama, baik aparat penegak hukum, baik kementerian, baik BP2MI, termasuk juga P3MI, agar jangan sampai oknum P3MI menempatkan pekerja migran Indonesia secara ilegal. Nah, tentu ini akan berakibat bisa dipidanakan karena jika diduga kuat ada perusahaan P3MI yang secara resmi mempunyai izin tetapi menempatkan warga negara Indonesia secara ilegal. Ini tentu melanggar hukum dan melanggar undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Nah, di sini akan kita kupas penempatan penyeludupan warga negara Indonesia yang akan ditempatkan ke negara Malaysia. Akan saya bacakan di sini. Kompaskom, penyeludupan 30 TKI ilegal asal Lombok berhasil digagalkan di Pulau Batam. Batam Pos, Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditkrimum Polda Kepulauan Riau Kepri berhasil menyelamatkan 30 tenaga kerja Indonesia yang akan diselundupkan secara ilegal pada hari Minggu yang lalu. Direktur Ditkrimum Polda Kepri Kombes Ari Darmanto mengatakan pengungkapan ini berhasil dilakukan setelah pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pemberangkatan TKI secara ilegal ke Malaysia. Luar biasa, ke Malaysia ini memang tidak ke Malaysia saja yang banyak warga negara Indonesia bekerja secara ilegal. Sampai sekarang kita memahami bahwa Kementerian Tenaga Kerja sudah mengeluarkan nomor 260 tahun 2015 bahwa untuk ke kawasan Timur Tengah pun sudah dihentikan untuk khususnya pekerja pelaksana rumah tangga. Tetapi saya mendapatkan informasi masih saja ada pemberangkatan yang terjadi ke kawasan Timur Tengah. Ini tentu aparat penegak hukum, kementerian dan BP2MI dan yang berkenaan tentang yang mengawasi tentang ketenagakerjaan luar negeri ini harus diperketat lagi untuk mencegah, bisa menghentikan supaya warga negara Indonesia tidak lagi ditempatkan secara ilegal dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ataupun oknum-oknum yang membantu tidak mempunyai rasa kemanusiaan. Lanjut. Setelah ditelusuri, polisi berhasil menemukan rumah penampungan yang berada di Kampung Simpangan Kilometer 16, Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Kepri. Alhamdulillah, kami berhasil menyelamatkan 30 TKI asal Lombok tersebut dan saat ini sudah berada di Polda Kepri untuk didata dan segera dikembalikan ke kampung halamannya, kata Ari saat dihubungi oleh Kompaskom. Adapun 30 TKI tersebut terdiri dari 29 laki-laki dan 1 perempuan. Seluruh pekerja migran yang merupakan warga Lombok sedianya tinggal menunggu waktu pemberangkatan melalui beberapa pelabuhan tikus atau ilegal. Luar biasa, ada lubang tikus rupanya untuk memberangkatkan warga negara Indonesia secara ilegal. Lubang tikus, luar biasa. Ini bukan orang sembarangan, tentu ini sudah profesional orang-orang yang melakukan ini. Tentu ini harus ditindak tegas, jangan main-main, jangan sampai ini terjadi pembiaran terus-menerus oleh aparat penegak hukum. Mudah-mudahan aparat penegak hukum bisa menangkap pelaku atau oknum yang ikut membantu di dalam menempatkan warga negara Indonesia secara ilegal. Lanjut, polisi juga berhasil menangkap 2 orang tersangka bernama Samsul dan Hafiz yang berperan sebagai pengurus
lokasi penampungan TKI ilegal ini harus diseret sampai ke pengadilan jika terbukti diduga melakukan tindakan perdagangan orang, harus ditindak sampai ke pengadilan. Kedua, tersangka ini juga melakukan pengurusan pemberangkatan para TKI dengan iming-iming gaji yang besar di Malaysia, kata Ari. Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan berbagai barang bukti berupa sejumlah uang sebesar 7,8 juta rupiah, ponsel, buku catatan, PMI juga telah dikirim ke Malaysia, tiket pesawat hingga surat keterangan bebas COVID-19. Kedua, tersangka akan dikenakan pasal 81 dan pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kata Ari. Nah, tentu kita salam hormat untuk Pak Ari yang begitu tegas untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap dua pelaku yang akan memberangkatkan 30 TKI dari asal Lombok. Mudah-mudahan semoga ke depan warga negara yang ingin bekerja ke luar negeri harus terus hati-hati. Saya tidak akan pernah bosan menyampaikan, mengingatkan warga negara Indonesia ingin bekerja ke luar negeri, ikuti perusahaan yang resmi, dan jika Anda ragu, tanyakan ke Departemen Tenaga Kerja di tingkat kabupaten dan kota agar Anda tidak tergiur dengan dengan janji manis oleh para calo, oleh para tekong. Hati-hati, karena bekerja secara ilegal Anda tidak akan dilindungi, karena itu melanggar aturan yang berlaku di negara Indonesia ini. Terima kasih, saya Ketua Umum Heri Darman Perpindo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di channel Terpindo yang akan datang.